Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang kembali di Nina Talks, tempat Nina bercerita. Jadi teman-teman, hari ini aku akan menceritakan tentang kisah Bapak Proklamator Indonesia atau kisah dari Bapak Presiden pertama Republik Indonesia. Aku nggak akan bercerita tentang biografi beliau secara utuh, tapi di sini aku ingin menceritakan tentang bagaimana Bung Karno atau Presiden Soekarno dulunya itu dipenjara berkali-kali sebelum menjadi presiden dan juga mengalami kesepian di akhir hidupnya. Seperti apa ceritanya? Yuk kita simak sama-sama. Jadi teman-teman, Bung Karno ini lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Blitar, Jawa Timur. Masa kecil Bung Karno tidak banyak dihabiskan bersama dengan orang tuanya. Jadi Bung Karno dulunya hanya tinggal beberapa tahun saja dengan orang tuanya. Setelah Bung Karno menempuh pendidikan sekolah dasar, beliau tinggal atau ngekos di rumah Cokro Aminoto yang merupakan pendiri Syarikat Islam, dan juga pada akhirnya Cokro Aminoto ini menjadi mertua dari Bung Karno sendiri. Setelah lulus sekolah dasar, Bung Karno kemudian melanjutkan sekolah ke HBS. Lalu setelah lulus dari HBS, Bung Karno lanjut ke THS atau yang kita kenal sekarang dengan sebutan Institut Teknologi Bandung dan mengambil jurusan Teknik Sipil. Di sana Bung Karno lulus sebagai insinyur pada tanggal 25 Mei 1926. Selanjutnya teman-teman, setelah lulus dan menjadi sarjana atau menjadi seorang insinyur, Bung Karno melanjutkan kiprahnya di bidang politik. Di sini Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia. Dan mengetahui pergerakan itu, pergerakan Bung Karno yang mendirikan Partai Nasional Indonesia itu, penjajah Belanda merasa tidak suka teman-teman dengan tindakan atau pergerakan yang dilakukan oleh Bung Karno ini. Sehingga pada saat itu penjajah Belanda mengambil tindakan agar pemerintahan Hindia Belanda saat itu masih bisa berdiri kokoh di tanah penjajahan. Akhirnya teman-teman, Belanda menjebloskan Soekarno ke penjara Sukamiskin yang ada di Bandung pada tanggal 29 Desember 1929. Selama 8 bulan mendekam di balik jeruji besi, Bung Karno akhirnya baru disidangkan teman-teman. Dalam pidato pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat, beliau menggambarkan kondisi politik internasional dan keadaan rakyat Indonesia yang dibelenggu di bawah penjajahan. Pembelaan Bung Karno tersebut membuat Belanda semakin marah sehingga membubarkan Partai Nasional Indonesia pada tahun 1930. Setelah bebas pada tahun 1931, Bung Karno bergabung dengan Partindo dan sekaligus memimpinnya teman-teman. Akibatnya Bung Karno kembali ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Ende Flores pada tahun 1993. 4 tahun kemudian teman-teman, Bung Karno dipindahkan ke Bengkulu. Ia baru dibebaskan pada 1942 menjelang Jepang menduduki Indonesia. Setelah keluar masuk penjara pada tanggal 16 Agustus 1945, lagi-lagi Bung Karno bersama dengan Bung Hatta diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Di sana Bung Karno terus didesak oleh anak muda Indonesia untuk memerdekakan Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta pun akhirnya setuju, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pengangasan Timur 56 Jakarta, akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah beberapa tahun kemudian teman-teman, Bung Karno mulai kehilangan kendali penuh atas politik sejak peristiwa G30S. Setelah semua undergo-nya disikat habis, politik keseimbangan yang Bung Karno mainkan sejak 1960 mulai runtuh dan Angkatan Darat menjadi tidak seimbang. Jenderal Soeharto perlahan-lahan mengambil alih panggung dan menyisihkan Soekarno. Kemudian teman-teman, pada tanggal 11 Maret 1966, Bung Karno menandatangani surat perintah 11 Maret. Esoknya, kemudian Soeharto membubarkan PKI dan pada 18 Maret menangkap 15 menteri loyalis Bung Karno. Kemudian teman-teman, pada tanggal 27 Maret, Bung Karno dengan sangat terpaksa mengumumkan kabinet baru bentukan Soeharto. Setelah segala kewenangannya dipreteli, Soekarno diperlakukan tak lebih sebagai tukang teken dokumen.
Selanjutnya, Soeharto yang pegang kendali dan mulai menjalankan kebijakan-kebijakan yang sebagian besar bertolak belakang dalam kebijakan Soeharto. Bung Karno, teman-teman, bahkan dibatasi berbicara di hadapan publik. Di saat itu, Bung Karno diam 1000 bahasa, kata beliau ketika melihat kekuasaannya mulai berangsur-angsur diambil dari tangannya, sedangkan beliau sangat ingin menyatakan pendapatnya pada waktu itu. Bung Karno bukannya tak berbuat apa-apa. Pada 22 Juni 1966 di hadapan MPRS, beliau menyampaikan pidato pertanggungjawaban selama jadi presiden dan soal peristiwa G30S. Pidato berjudul Nawaksara itu, teman-teman, ditolak oleh MPRS. Soekarno lalu menyampaikan pelengkap Nawaksara pada 10 Januari 1967 dan lagi-lagi ditolak oleh MPRS. Itu adalah usaha terakhirnya untuk mempertahankan diri dan kemudian beliau kalah. Pada 12 Maret 1967, MPRS mengumumkan secara resmi pencabutan mandat Bung Karno sebagai presiden dan kemudian menunjuk Soeharto, maksud saya, sebagai pejabat presiden. Meski Soeharto baru dilantik menjadi presiden setahun kemudian, namun jelas bahwa Bung Karno pada saat itu bukanlah siapa-siapa. Tak lagi punya kuasa, dunia Bung Karno seperti dijungkir balikan, teman-teman. Dan atas perintah Soeharto, Bung Karno dan keluarganya diultimatum untuk angkat kaki dari Istana Merdeka dan Istana Bogor sebelum 17 Agustus 1967. Status Bung Karno pada waktu itu, teman-teman, menjadi tahanan Orde Baru. Mulanya beliau ditahan di rumahnya di daerah Batu Tulis, Bogor. Lalu kemudian dipindahkan ke Wisma Yaso, Jakarta pada tahun 1969. Penahanan ini rupanya berefek buruk bagi kesehatan Bung Karno. Ini karena tim dokter kepresidenan sebelumnya yang tahu detail soal kondisi medis Bung Karno telah dibubarkan. Padahal, teman-teman, Bung Karno diketahui mengidap penyakit sakit ginjal parah pada waktu itu. Ginjal kanannya sudah mati, sedangkan ginjal kirinya hanya berfungsi 25%. Selain itu, beliau juga mengidap jantung dan darah tinggi, dan sejak ditahan, diagnosis baru muncul, yaitu rematik dan gejala katarak. Dalam kondisi demikian, teman-teman, beliau pun masih harus menjalani interogasi dari Kopkamtib soal keterlibatannya dalam G30S. Tapi yang paling tragis dari Bung Karno adalah kenyataan bahwa beliau harus menghadapi semua itu nyaris sendirian. Beliau dijaga sedemikian ketat dan diputus dari dunia luar. Bahkan ke-9 istrinya dan ke-11 anak-anaknya harus dapat izin khusus untuk sekedar menemui beliau. Itu pun dengan waktu yang sangat-sangat terbatas. Sampai akhirnya, teman-teman, Bung Karno terkena depresi. Setiap hari hanya duduk sambil termenung, malah kadang-kadang ngomong sendirian. Memorinya berubah, kesehatannya terus-menerus menurun dan semakin merosot. Pada 6 Juni 1970, Bung Karno merayakan ulang tahunnya yang ke-69. Kelima anaknya dari Fatmawati serta Hartini dan 2 anaknya Bayu dan Taufan pada waktu itu hadir di Wisma Yaso di hari bahagia Bung Karno. Dan tak ada pada waktu itu, nggak ada lagi karangan bunga, kemudian ucapan selamat atau hadiah-hadiah sebagaimana ulang tahun beliau pada umumnya atau sebelumnya. Yang ada adalah Bung Karno semakin ringkih, digerogoti penyakit dan depresi. Tak ada yang menyangka, teman-teman, kalau itu akan menjadi ulang tahun terakhir dari Bung Karno. Pada tanggal 11 Juni, Bung Karno dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto karena kondisi tubuhnya semakin memburuk. Soekarno terbaring lemah di sebuah ruangan yang terletak di ujung rumah sakit bercat kelabu. Untuk mencapai kamar itu harus melalui beberapa koridor yang dijaga militer dengan persenjataan lengkap. Setelah menjelang tengah malam, Bung Karno koma dan keesokan paginya pada tanggal 21 Juni 1970, Bung Karno menghembuskan nafas terakhirnya. Oke, teman-teman, itulah tadi kisah dari Bapak Presiden pertama Republik Indonesia. Bagaimana ternyata beliau di balik perjuangannya itu ternyata beliau dipenjara berkali-kali dan mengalami kesepian di akhir hidupnya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk like, jangan lupa juga untuk komen kira-kira next video bagusnya cerita tentang apa ya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. And see you on the next video. Bye!